penangkapan terhadap pelaku teror yang terkait dengan kelompok dari Abu Roban dan beberapa daftar pencarian orang yang terkait dengan ledakan di Vihara Ekayana, kemudian beberapa kegiatan pagi dari yang terjadi, baik itu yang toko emas di Tamburan maupun yang terkait dengan melakukan bangun dan penembakan terhadap sejumlah anggota Polri. Jadi ada beberapa petugas kita yang mengalami ditembak saat melakukan aktivitasnya di jalan raya, apakah itu dari Vietnam, Ratna, yang juga di situ korban adalah Brigadir Maulana yang sebelumnya juga ada tugas kita yang Cirende tapi tidak meninggal dunia belum. Jadi rangkaian intensitas aksi teror kita lihat ada peningkatan di 2013 semester kedua. Jadi upaya-upaya itu terus berlanjut. Nah kemarin itu dilakukan upaya penangkapan atas nama Anton ya. Jadi Anton alias Septi di depan warnet di Banyumas, Jawa Timur, di Kemeranjen, Banyumas ke arah Purwokerto. Jadi keterlibatan Anton terkait dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Jadi hasil pengembangan para tersangka yang tertangkap yang sudah kita sampaikan juga kepada publik di 2 minggu terakhir ini. Jadi hasil dari penangkapan di sana penyidik kita memperoleh informasi terkait keberadaan dari teman-teman dari kelompok Anton ini alias Septi yang bertempat tinggal di Kampung Sawah RT 4 RW 9 itu di sebuah rumah kontrakan. Makanya tim ketika selesai melakukan penangkapan di sana langsung berkoordinasi dengan tim yang ada di Jakarta. Jadi kegiatan ini merupakan operasi antara Densus 88 dengan Polda Metro Jaya. Karena pada saat olah TKP semua kita terlibat sama-sama antara Densus dengan Polda Metro Jaya. Kemudian pada hampir jam 20.00 hari malam itu yang dilakukan upaya penangkapan adalah ketika salah satu dari mereka yang berada di dalam rumah kontrakan keluar, yaitu Daeng alias Dayat atau Hidayat. Jadi ketika akan meninggalkan lokasi dan mengendarai sepeda motor, jadi tidak jauh dari rumah kontrakan itu. Namun ketika berusaha untuk dihentikan ada upaya perlawanan dengan senjata api dan dari mereka diamankan senjata api kaliber 38 itu rakitan dari jadi spenggan ya. Itu diamankan dengan sebuah pisau yang diamankan. Kemudian setelah dilakukan upaya penangkapan ada sedikit aksi tembak-tembakan saling nembak antara petugas kita. Kemudian saudara D tadi dibawa ke rumah sakit oleh petugas kita dan diketahui kemudian meninggal dunia dulu. Yang kemudian informasi yang berada di dalam rumah kontrakan yang lokasinya itu jadi sebuah pavilion ya, pavilion yang dari sebuah rumah induk di Kampung Sawah ini yang mereka kontrak kurang lebih setahun yang lalu. Setahun yang lalu ini awalnya kita hanya dapat informasi sekitar 3-4 orang yang berada di dalam dengan menguasai sejumlah senjata api dan bahan peledak. Itu info awal yang kita peroleh sebelum masuk ke lokasi. Namun proses pelaksanaannya memang tidak semudah yang dibayangkan. Upaya untuk public address agar menyerahkan diri yang dilakukan oleh tim di lapangan tidak diabaikan oleh mereka. Artinya bahkan dibalas dengan tembakan dari dalam. Yang akhirnya terjadilah proses menembak antara petugas kita yang berusaha untuk melakukan penangkapan dengan mereka yang ada di dalam rumah kontrakan.
yang informasi yang kita memiliki senjata api dan menyimpan sejumlah batu di lokasi. Namun demikian baru bisa selesai, tidak ada lagi balasan lagi tembakan itu sekitar jam 3.30 dini. Namun demikian karena kondisinya gelap dan juga mobilisasi dari alat pertahanan juga sulit ke dalam sampai menjangkau ke ruangan yang menjadi tempat persembunyian mereka, akhirnya diputuskan menjelang sudah agak terang baru bisa dilakukan langkah-langkah memastikan kondisi yang ada di dalam. Jadi setelah dilakukan, ternyata sekitar jam 5 baru bisa masuk petugas ke dalam dan mereka dalam keadaan sudah terkena tembakan petugas. Jadi berada dalam suatu ruangan yang posisinya di paling depan dari rumah kontrakan. Jadi rumah induk di sebelahnya ada. Jadi saat ini masih ditutup, masih proses olah TKP. Di sanalah mereka semuanya berlima, ternyata ada 5 orang dengan senjata api ada 6. Jadi petugas meminta senjata api itu 1 revolver kaliber 38 yang sudah nomor senjatanya yang sudah dihapus, kemudian ada 5 pistol dengan peluru kurang lebih sekitar 34, itu 9 mm. Jadi ini ada yang berbentuk rakitan, karena dari lihat hasil dari bentuknya itu tidak baik, artinya ini merupakan produk-produk rakitan yang selama ini bisa kita peroleh di kelompok-kelompok yang sudah ada. Kemudian setelah dilakukan evakuasi terhadap semua korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan identifikasi. Jadi masih kita upayakan pastikan. Sementara nama-nama yang kita pegang asalkan dari hasil interview terhadap kelompok mereka. Jadi ada 5 nama di dalam. Yang pertama tadi Anton alias Septi, kemudian Dain alias Dayak, kemudian Nurul Haq alias Dirman, Oji alias Tomo, Rizal alias Teguh alias Sabar, kemudian Hendy, dan yang ketujuh Edo alias Amdel. Jadi nama-nama masih yang kita duga adalah nama hari-hari mereka. Kita masih perlu memastikan kemenangan ini tentu dengan paling tidak yang bisa mencapai kepada akuratan paling tinggi adalah DNA. Inilah yang sedang diupayakan untuk memastikan jati diri, khususnya namanya. Jadi kami tidak jamin bahwa namanya tidak berubah, tetapi ini adalah dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap mereka-mereka yang sudah tertangkap. Di dalam itu ternyata ada banyak sejumlah barang-barang. Jadi barang-barangnya itu ratusan item. Jadi antara lain yang kelompok-kelompok besar yang dapat saya sampaikan itu adalah 6 sepeda motor, dan 1 sepeda motor itu diduga kuat adalah yang dirampas di TKP Pondok Aren ketika itu Hussein Ratna itu tertembak, yaitu milik Satpam, yaitu sebuah Honda Supra di mana plat nomornya sudah diganti ya. Jadi Honda Supra sebelumnya B6620 SPS, kemudian yang pada saat fakta ada plat nomor palsunya itu B6516 VGE. Jadi B6516 VGE ini sudah dibuat. Sedangkan 5 lainnya masih dalam pemeriksaan. Yang kita juga buat adalah merupakan hasil rampasan. Kemudian barang-barang lain ada selain tadi senjata api yang saya sampaikan, ada 6, ada 5 golok yang kategorinya golok yang cukup panjang ya. Kemudian ada bahan kimia, ada arang, ada klorid, potasium klorid, ada black powder yang diamankan oleh tim lapor kita, ada rangkaian switching atau berbentuk rangkaian elektronik yang baru selesai, dan 6 buah bom pipa. Jadi 6 buah bom pipa ini 3 terbuat dari pipa paralon, 3 terbuat dari pipa besi yang kemudian diamankan oleh tim bom kita untuk dipastikan
apakah ini masih aktif atau tidak. Tapi yang jelas ini merupakan bentuk-bentuk yang sepertinya belum lama diselesaikan. Dari hasil analisis memang ada kemiripan ya terhadap sebungkus bahan peledak yang ditemukan di warteg ya di Kota Tangerang beberapa waktu lalu ya, pada saat minggu lalu. Kemudian uang kurang lebih ada 200 juta rupiah. Jadi ada pecahan 50.000, ada pecahan 100.000 yang masih dalam ikatan di dalam sebuah tas besar dan juga di dalam tas-tas pribadi yang antara lain ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Jadi ada sekitar 3 tas berisi uang seperti itu. Sepertinya sudah ada semacam bagi hasil dari proses apa yang mereka peroleh. Uang itu masih ada dan itu akan menjadi barang bukti juga. Kemudian dari hasil penelusuran, penyisiran dari ruangan-ruangan itu ada juga daftar dari vihara-vihara yang akan dijadikan target. Jadi dalam bentuk print out itu di print oleh mereka, itu ada sejumlah vihara-vihara yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya yang sepertinya mereka pilih lokasi-lokasi mana yang akan dijadikan target oleh mereka. Kemudian ada tulisan tangan dalam bentuk cara-cara merangkai. Kalau kita lihat perangkaian elektronik dalam konteks pembuatan pemerakitan. Kemudian juga ada barang-barang pembuat rangkaian elektronik seperti solder, alat listrik dan sebagainya. Dan buku-buku ini adalah yang saya tadi tahu. Jadi buku-buku ini ya ada juga dalam ruangan mereka. Dan banyak lagi barang-barang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi menggambarkan bahwa mereka memang sudah berdomisili di sana cukup lama dan kemudian merupakan tempat yang digunakan sebagai safe house, tempat perencanaan untuk melakukan aksi, kemudian tempat untuk melakukan konsolidasi dari kelompok mereka ini. Dari hasil penelusuran terhadap lingkungan tidak ada banyak yang tahu kegiatan mereka. Artinya termasuk pemilik kontrakan pun tidak mengenal secara pasti kepada kelompok orang ini. Yang jelas mereka lebih banyak ada di tempat pada malam hari. Jadi pagi sampai siang sore itu kebanyakan tidak ada di tempat. Jadi karena memang tempatnya cukup terpisah ya dari rumah induk dan juga tidak terlalu bersosialisasi dengan lingkungan. Dan lingkungan tidak begitu mengenal lebih dekat mereka. Saat ini masih berlangsung proses olah TKP. Jadi di lapangan masih ada tim Inafis dengan puslapor masih olah TKP. Jadi masih mengumpulkan semuanya, mengecek kembali apakah ada rangkaian elektronik atau bahan peledak yang berbahaya di sana, karena perlu dilakukan pemeriksaan secara seksama terhadap beberapa ruangan yang ada di pavilion itu yang di sebelah dari rumah ini. Jadi kita berharap ini bisa tuntas dalam 1-2 hari ini. Dan informasi terakhir, ada juga perkembangan untuk melakukan penggeledahan namanya di Gintung ya. Saya belum dapat tapi ini akan dilakukan penggeledahan dari hasil pemeriksaan bahwa ada sebuah rumah lagi yang mereka gunakan untuk tempat perakitan dan lokasinya sedang kita tunggu di Gintung. Nah, kalau rekan-rekan ada yang berminat untuk melihat itu bisa silakan, karena itu tempat mereka yang dimanfaatkan oleh mereka untuk pembuatan. Jadi kalau kita lihat mereka beroperasi itu di daerah Tangerang Selatan, kemudian seperti di daerah Pamulang, Pondok seperti itu sudah lama. Itulah rekan-rekan. Jadi semuanya tidak direncanakan kaitan masalah tahun baru. Jadi semuanya berjalan secara alami saja. Karena memang tuntutan waktu yang tidak bisa ditunda ketika penangkapan di Banyumas, kemudian dirangkai dengan upaya yang ada di situ. Karena ini kalau tidak sesegera mungkin ini bisa